Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang saya hormati Dekan Fakultas Agama Islam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangka kegiatan magang 2. Kemudian tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah suri tauladan kita, sehingga selalu memberikan pencerahan kepada seluruh umat manusia, khususnya agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita sudah ada pemateri, yaitu dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Buton, Gawise SPD MPD di sebelah kiri saya, dan sebelah kanan saya adalah Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Dekan Fakultas Agama Islam, Dr. Basri MA. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak Pemateri, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan materi profesi guru. Kepadanya disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Agama Islam, yang kami hormati moderator, dan terkhusus bagi mahasiswa peserta magang 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan atas rahmat dan isinya jualan sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan guna melaksanakan salah satu kegiatan akademik yang setiap mahasiswa di semester 3 dan 5 itu selalu ada proses seperti ini. Selawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang seperti kita rasakan saat ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang setia mengikuti apa yang telah dibawakan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita mendapatkan syafaat di hari kemudian, insyaallah. Terkait dengan materi yang diberikan oleh panitia, yaitu profesi. Ketika kita berbicara masalah profesi guru, selalu ada keahlian. Kita selalu berbicara tentang keahliannya kita, karena tidak semua orang yang
selesai S1-nya, kalau tidak pernah mendalami namanya proses pendidikan, khususnya guru, maka tentunya ada keahlian tersendiri. Jadi ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang itu. Nah, ketika memiliki profesi tentu ada kecakapan, pengetahuan yang dimiliki, keterampilan, serta sikap atau perilaku kita sebagai seorang guru. Tentu ada komitmen yang harus kita utamakan di dalam menegakkan atau memberikan pelayanan kepada peserta didik. Artinya, komitmennya kita adalah ketika ada perubahan-perubahan di dalam proses pembelajaran, misalnya terkait dengan kurikulum dan sebagainya, itu tentu harus kita mengikuti kurikulum tersebut apabila diperlakukan. Nah, yang terpenting adalah pendapat seorang penulis Mulyasa. Di situ yang utama adalah sikap mentalnya kita, punya motivasi, punya disiplin dan etika kerja. Nah, kalau kita semuanya memiliki keterampilan dan kemampuan di dalam hal proses pembelajaran, yakin peserta didik kita akan senang. Begitu pula juga dengan pimpinannya kita ketika kita berada di lingkungan sekolah. Dan bahkan di lingkungan masyarakat juga kita terkenang dengan hal-hal yang sifatnya positif. Nah, setiap orang punya kesempatan untuk berprestasi. Jadi jangan kita selalu menganggap bahwa dirinya kita lah yang terhebat. Kalau prinsipnya apa-apa dia semakin berisi semakin merunduk. Nah, oleh karena itu seperti itulah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita peroleh, semakin merendahkan diri. Jangan kita bangga dengan apa pengetahuan yang kita miliki. Nah, selalu ada ikrar atau kita selalu berjanji ketika orang sudah memulai pekerjaan, itu selalu ada perjanjian kerja, apalagi kalau PNS itu selalu ada sumpah atau janji dengan pekerjaannya itu. Nah, oleh karena itu, menurut pendapatnya Yunita dan Yeni itu dijelaskan bahwa profesi itu ada dua, dalam arti sempit dan luas. Nah, kita melihat dari arti yang sempit, bahwa semua kegiatan yang dijalankan berdasarkan dengan keahlian tentunya dituntut dengan norma atau kaidah atau perilaku yang sesuai dengan yang dituntut oleh Sistem Pendidikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Itu akhlak dan utamakan bertanggung jawab. Jadi kita selalu bertanggung jawab dengan pekerjaannya kita. Kenapa? Kalau kita tidak memiliki tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan, misalnya di kepala sekolah dan sebagainya, itu pasti akan menjadi beban buat kita. Beban moral. Kemudian yang kedua yaitu dalam profesi dalam arti yang luas. Jadi kegiatan apa saja yang memerlukan keahlian tentu ada konsekuensi yang diperoleh.
untuk mencari nafkah. Dalam arti bahwa ada insentif yang selalu kita tuntut ketika kita sudah bekerja misalnya lebih dari 1 bulan. Punya hak dan kewajibannya kita. Lanjut. Saya persingkat saja. Kemudian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu bahwa guru adalah seorang yang mempunyai gagasan yang diwujudkan untuk kepentingan peserta didik sehingga menjunjung tinggi, mengembangkan, menerapkan dan sebagainya. Tentu dengan berdasarkan keilmuan yang kita miliki. Kemudian sanksi. Jadi sanksi atau pelanggaran yang dilakukan oleh seorang guru misalnya atau di mana saja bekerja, itu pasti ada sanksi ketika kita melanggar kode etik. Misalnya ada sanksi yang ringan, ada sanksi yang berat. Misalnya sanksi yang ringan itu mungkin ada perilaku kita yang kurang sopan, tingkah lakunya kita, atau cara berkomunikasi kita yang kurang sopan. Itu ada sanksi, diberikan misalnya peringatan supaya melakukan dengan sikap yang sesuai dengan moral atau akhlak dan sebagainya. Kemudian yang berikut, sanksi yang berat itu ketika kita melanggar ada kemungkinan besar kita dikeluarkan dari organisasi profesi itu. Atau misalnya kita seorang guru tetapi belum PNS, mengajar di kelas itu tetapi ada ulah yang kita lakukan, itu bisa saja dikeluarkan. Karena ada tindakan-tindakan yang tidak sesuai. Kemudian kesimpulan bahwa setiap guru punya inovasi, motivasi terhadap dirinya sendiri dan juga untuk peserta didik dan untuk juga orang lain. Ketika kita berada di lingkungan masyarakat, kita akan dihargai ketika perilakunya kita baik. Kita selalu punya jati diri tentang profesi kita. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf karena waktulah yang membatasi kita. Kalau misalnya ada nanti pertanyaan bisa lewat WA ya, karena ini waktu kita terbatas. Saya kira cukup. Akhirnya kata nasrullah wa fatum karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak pemateri dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Bapak Dekan Fakultas Agama Islam, Dr. Basri MA. Kepadanya disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang kami cintai adik-adik peserta magang. Judul yang sama namun sudah dibahas
tentang profesi, sehingga saya langsung saja masuk pada kompetensi. Jadi sebagai seorang guru itu ada kompetensi yang harus kita miliki. Paling tidak ada 4 kompetensi. Apa sebenarnya itu kompetensi? Kompetensi itu adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesional. Oleh karena itu, kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berwujud tindakan cerdas, dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Kita melihat bahwa kompetensi guru sebagai agen pembelajaran itu yang pertama kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik itu paling tidak ada 8 kriteria. Yang pertama adalah pemahaman, wawasan, atau landasan kependidikan. Itu seorang guru. Kemudian pemahaman terhadap peserta didik. Jadi dalam proses pembelajaran itu yang pertama harus kita memahami peserta didik. Karena kalau kita tidak memahami, susah kita memberikan pembelajaran yang maksimal. Tidak usah berbicara siswa atau murid, di dalam rumah tangga saja kita 4 bersaudara itu beda-beda cara pembelajarannya. Beda antara yang tua dengan yang muda, yang bungsu. Ada anak kalau kita suruh kecuali mau ditampil yang baru pergi. Ada juga anak yang disuruh kecuali kita sayang-sayang dulu. Yang bungsu biasanya kalau kita suruh kecuali ada kembaliannya. Itu kita harus pahami itu. Apalagi peserta didik itu datang dari berbagai macam model lingkungan sosial yang berbeda-beda. Oleh karena itu dalam melaksanakan tindakan tidak semena-mena langsung kita. Mungkin ada siswa yang sering terlambat, jangan langsung dihukum. Karena terkadang kita melihat ini anak nakal, tapi itu kenakalannya itu mempunyai kompetensi. Kompetensi yang pertama dimiliki adalah keberanian. Tinggal bagaimana kita arahkan. Jangan langsung begitu berbuat salah langsung kita hukum. Berikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya. Kemudian pengembangan kurikulum, silabus. Itu juga kita harus lihat. Perancangan pembelajaran. Ya kalau kita harus mau mengajar harus kita persiapkan pembelajaran. RPP dan lain-lain sebagainya. Ya. Pemanfaatan teknologi. Sekarang ini proses pembelajaran secara virtual, ya, jangan sampai ada yang masih TBC. Kalau masih ada yang penyakit TBC itu perlu diobat cepat. TBC tidak bisa komputer. Ya. Seperti itu. Kemudian pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kemudian kompetensi profesional. Kemampuan guru dalam pengetahuan isi. Ada berapa poin juga ini. Kemudian kompetensi kepribadian. Ini yang tidak kalah pentingnya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai guru. Berakhlak mulia, arik dan bijaksana, berwibawa, dewasa, jujur, bisa diteladani. Itu semua harus kita perlihatkan. Jangan Anda turun di kelas kemudian pakaiannya sembarang.
Dulu saya ingat saya menjadi pembimbing di PGSD itu di PPL. Ada peserta yang sementara mengajar, setiap menghapus papan tulis tertawa siswanya. Ya, kebetulan saya intip-intip. Lalu dia marah, kenapa selalu tertawa? Ternyata setiap angkat tangan begini kelihatan perutnya, karena bajunya sedikit ke ini. Ini yang tidak bisa diteladani. Setiap menghapus, dia terangkat bajunya jadi kelihatan sedikit. Ya, tidak tahu apa yang kelihatan, yang penting ada yang kelihatan sehingga tertawa. Oleh karena itu semua itu harus kita ketahui. Jadi kompetensi sosial yang terakhir adalah bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua, wali peserta didik. Jangan sampai Anda mengajar di SMA hanya tertuju pada satu orang, karena bergaul secara efektif dengan peserta didik. Ada yang cantik-cantik, itu bergaul secara efektif. Muncullah pepatah, tak kenal maka tak sayang, dan seterusnya, itu harus dihindari. Makanya sering kita mendengar ini anak mas. Tidak ada anak mas dalam proses belajar mengajar sama. Jangan yang cantik-cantik nilainya tinggi, ya seperti itu. Kemudian menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Nah ini yang harus kita perhatikan semua. Jadi itu 4 kompetensi itu harus dimiliki, dan ini ranah-ranahnya ini masih luar biasa berdasarkan Permen 14 2016 kalau tidak salah itu 2017 itu ada ranah-ranahnya, pengembangannya itu kalau kita kuasai itu sudah bisa menjadi seorang guru yang profesional. Saya kira sekedar itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatuhun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pemateri dari Dekan Fakultas Agama Islam, dan terima kasih pula kepada Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Jadi setelah kita simak materi yang dibawakan tadi, ada beberapa hal yang kesimpulan yang dihasilkan tugas guru sebagai profesi. Pertama adalah mendidik. Jadi mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai dan kehidupan. Yang kedua, selain mendidik adalah mengajar. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga adalah melatih. Melatih berarti mengembangkan keterampilan pada siswa. Itulah beberapa hal materi yang dibawakan kedua pemateri tersebut. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Dan saya akhiri, Nasrullah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.